Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Wahyu Ramadan dengan NIM 2004075620001 dari kelas 30E. Iya, di sini saya akan menjelaskan upacara gerakan pramuka. Apa itu upacara dalam gerakan pramuka? Upacara dalam gerakan pramuka merupakan suatu media pendidikan untuk meningkatkan kedisiplinan dan jiwa kepemimpinan anggota pramuka. Jenis-jenis upacara dalam gerakan pramuka. Upacara umum merupakan upacara yang dilaksanakan setiap hari-hari besar nasional atau setiap hari Senin. Adapun upacara pembukaan latihan atau sering disebut dengan upabuklat adalah upacara yang dilakukan sebelum melaksanakan kegiatan kepramukaan. Adapun upacara penutupan latihan yaitu upatuplat merupakan upacara yang dilaksanakan sesudah melaksanakan kegiatan kepramukaan. Upabuklat dan upabuklat siaga. Bentuk barisan upacara di satuan pramuka siaga adalah lingkaran melambangkan perhatian dan perkembangan jiwa siaga yang masih terpusat pada orang tua atau keluarga atau pembina. Upabuklat dan upatuplat penggalang. Bentuk barisan upacara di satuan penggalang berbentuk angkare, melambangkan perhatian dan perkembangan jiwanya telah mulai terbuka. Upabuklat dan upatuplat penegak dan pandega berbentuk bersaf yang melambangkan perhatian dan perkembangan jiwanya sudah terbuka luas. Tata cara upabuklat. 1. Masing-masing pemimpin reka menyampaikan rekanya. 2. Pradana memasuki lapangan upacara. 3. Penghormatan pemimpin reka kepada pemimpin upacara atau pradana. 4. Laporan masing-masing pemimpin reka kepada pradana dan wakil pemimpin reka menggantikan posisi pemimpin reka sambil tempat di sebelah kanan barisan. 5. Pradana menjemput pembina. 6. Penghormatan kepada pembina dipimpin oleh pradana. 7. Laporan pradana kepada pembina upacara. 8. Pengibaran bendera. 9. Pengucapan dasa dharma. 10. Amanat pembina. 11. Pembina memimpin doa. 12. Laporan pradana kepada pembina. 13. Penghormatan kepada pembina dipimpin dan pradana oleh pradana. 14. Pembina meninggalkan lapangan upacara. 15. Penghormatan pemimpin reka kepada pradana. 16. Pradana meninggalkan tempat. 17. Masing-masing pemimpin reka membubarkan barisannya. Adapun tata cara upatuplat itu: 1. Masing-masing pemimpin reka menyiapkan rekanya. 2. Pradana memasuki lapangan upacara. Penghormatan pemimpin reka kepada pemimpin upacara atau pradana. 4. Laporan masing-masing pemimpin reka kepada pradana dan wakil pemimpin reka menggantikan posisi pemimpin reka, mengambil tempat di sebelah kanan barisan. Pradana menjemput pembina. Penghormatan kepada pembina dipimpin oleh pradana. Laporan pradana kepada pembina upacara. Penurunan bendera. Amanat pembina upacara. Pembina memimpin doa. Laporan pradana kepada pembina. Penghormatan kepada pembina dipimpin oleh pradana. Pembina meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan pemimpin reka kepada pradana. Pradana meninggalkan tempat. Dan terakhir, masing-masing pemimpin reka membubarkan barisannya. Sejarah pramuka di dunia dan di Indonesia. Adapun logo pramuka di dunia dan di Indonesia sebagai berikut. Ya, biodata dari Robert Stephen Smith Baden-Powell. Nama panggilan Baden Powell atau BP, BP atau BP. Nama kecil yaitu Stevie Stephenson atau Stevie. Tempat tanggal lahirnya yaitu London, Inggris, tanggal 22 Februari 1857. Dan wafat di Nyeri, Kenya 8 Januari 1941. Nama ayahnya itu Profesor Domain Baden-Powell. Nama ibu Miss Henrietta Grace Smith. Nama saudara Wilton George, August Frank Penrose, Agnes Henrietta Jessie dan Beden Fletcher. Nama istri Olive State Claire Som Lady Baden-Powell. Nama anak Peter, Healthy dan Betty. Buku karya Baden-Powell, Scouting for Boys, A True Scouting River to Success. Tanggal 25 Juli 1907
Lord Robert Baden-Powell saat itu sebagai Letnan Jenderal Tentara Inggris untuk pertama kalinya mengadakan perkemahan pramuka di Pulau Brownsea, Inggris selama 8 hari. Pada tahun 1908, Baden-Powell menulis buku tentang prinsip dasar kepramukaan Scouting for Boys, yang artinya pramuka untuk laki-laki. Pada tahun 1912, dengan bantuan adik perempuan Baden-Powell bernama Agnes, terbentuklah organisasi pramuka untuk perempuan dengan sebutan Girls Guides. Pada tahun 1916 didirikan kelompok pramuka siaga dengan nama CUB atau Anak Serigala. Pada tahun 1918 dibentuk Rover Scout, yaitu organisasi pramuka bagi yang telah berusia 17 tahun. Pada tahun 1922 Baden-Powell menerbitkan buku Rovering to Success yang menggambarkan seorang pemuda yang harus mengayuh sampannya menuju ke pantai bahagia. Jambore Dunia pertama dilaksanakan di Olympic Hill, London. Dengan kegiatan tersebut diundang pula peserta dari 27 negara, dan pada saat itu Baden-Powell diangkat sebagai Bapak Pandu Sedunia atau Chief Scout of the World. Pelaksanaan Jambore Dunia selanjutnya tahun 1924 yang kedua di Merlot, Copenhagen, Denmark. Pada tahun 1929 yang ketiga di Aropa, Birkenhead, Inggris. Pada tahun 1933 yang keempat di Godolo, Budapest, Hungaria. Tahun 1937 yang kelima di Vogelenzang, Bloemendaal, Belanda. Tahun 1947 yang keenam di Moussin, Prancis. Pada tahun 1951 yang ketujuh di Salms, Kammergut, Austria. Pada tahun 1955 yang kedelapan di Sutton Park, Sutton Coldfield, Inggris. Pada tahun 1959 yang kesembilan di Makiling, Filipina. Tahun 1963 yang ke-10 di Marathon, Yunani. Tahun 1967 yang ke-11 di Idaho, Amerika Serikat. Tahun 1971 yang ke-12 di Asagiri, Jepang. Tahun 1975 yang ke-13 di Lillehammer, Norwegia. Tahun 1979 yang ke-14 di Neysabur, Iran, itu tetap dibatalkan. Tahun 1983 yang ke-15 di Kanaskis, Alberta, Kanada. Pada tahun 1987 yang ke-16 di Cataract, Scott Park, Australia. Pada tahun 1991 yang ke-17 di Korea Selatan. Pada tahun 1995 yang ke-18 di Belanda. Tahun 1999 yang ke-19 di Chili, Amerika Serikat. Pada tahun 2003 yang ke-20 di Thailand. Pada tahun 2007 yang ke-21 di Chelmsford, Essex, Inggris. Tahun 2011 yang ke-22 di Rinkaby, Kristianstad, Swedia. Pada tahun 2015 yang ke-23 di Pantai Kirara, Yamaguchi, Jepang. Kelahiran Gerakan Pramuka ditandai dengan serangkaian peristiwa yang saling berkaitan, yaitu pidato Presiden Mandataris MPRS yang pada tanggal 9 Maret 1961 di Istana Negara. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Tunas Gerakan Pramuka. 2. Diterbitkannya Keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 tanggal 20 Mei 1961 tentang Gerakan Pramuka sebagai satu-satunya organisasi kepanduan yang ditugaskan menyelenggarakan pendidikan kepanduan bagi anak-anak dan pemuda Indonesia, serta mengesahkan anggaran dasar Gerakan Pramuka yang dijadikan pedoman, petunjuk, dan pegangan bagi para pengelola Gerakan Pramuka dalam menjalankan tugasnya. 3. Tanggal 20 Mei adalah Hari Kebangkitan Nasional, namun bagi Gerakan Pramuka disebut juga hari permulaan tahun kerja. 4. Pernyataan para wakil organisasi kepanduan di Indonesia yang dengan ikhlas meleburkan diri ke dalam organisasi Gerakan Pramuka dilakukan di Istana Negara, Senayan pada tanggal 30 Juli 1961. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Ikrar
Gerakan Pramuka. 5. Pelantikan Mapinas, Kewarnas, dan Kemawari di Istana Negara. Diikuti defil Pramuka untuk diperkenalkan kepada masyarakat yang didahului dengan penganugerahan panji-panji Gerakan Pramuka pada tanggal 14 Agustus 1961. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Pramuka. Gerakan Pramuka diperkenalkan. 1. Pidato Presiden pada tanggal 9 Maret 1961 juga menggariskan agar pada peringatan proklamasi kemerdekaan rakyat Indonesia, Gerakan Pramuka telah ada dan dikenal oleh masyarakat. 2. Menurut anggaran dasar Gerakan Pramuka, pimpinan perkumpulan dipegang oleh Majelis Pimpinan Nasional Mapinas yang di dalamnya terdapat Kuartir Nasional Gerakan Pramuka dan Kuartir Nasional Harian. 3. Mapinas diketuai oleh Dr. Insinyur Soekarno, Presiden Rakyat Indonesia, dengan Wakil Ketua 1. Sri Sultan Hamengkubuwono. 9. Dan Wakil Ketua 2. Brigjen TNI Dr. Andiasis Saleh. Dalam Kewarnas, Sri Sultan Hamengkubuwono 9 menjabat Ketua dan Brigjen TNI Dr. Andiasis Saleh sebagai Wakil Ketua merangkap Ketua Kewarnari. 5. Gerakan Pramuka secara resmi diperkenalkan kepada seluruh rakyat Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1961. Bukan saja dengan ibu kota Jakarta, tapi juga di tempat yang penting di Indonesia. Di Jakarta, sekitar 10.000 anggota Gerakan Pramuka mengadakan apel bersama yang diikuti dengan pawai pembangunan dan defil di depan Presiden dan berkeliling. Materi LKBB. Latihan keterampilan baris berbaris. Pengertian LKBB. LKBB adalah latihan keterampilan baris berbaris adalah suatu wujud latihan fisik yang diperlukan guna menanamkan kebiasaan dalam tata cara kehidupan yang diarahkan kepada terbentuknya suatu perwatakan tertentu. Jenis-jenis LKBB. Adapun jenis-jenis LKBB dibagi menjadi 2, yaitu LKBB menggunakan tongkat dan tanpa tongkat. Fungsi LKBB. Fungsi latihan keterampilan berbaris ini adalah guna menumbuhkan 1. Sikap disiplin, 2. Rasa disiplin, 3. Rasa tanggung jawab, 4. Rasa persatuan. Aba-aba. Aba-aba adalah suatu perintah yang diberikan oleh seorang pemimpin kepada yang dipimpin untuk dilaksanakannya pada waktu secara serentak atau berturut-turut. Adapun macam-macam aba-aba, ada 3 macam, yaitu aba-aba petunjuk, aba-aba perintah, dan aba-aba pelaksanaan. Aba-aba petunjuk dipergunakan hanya jika perlu untuk menegaskan maksud dari aba-aba peringatan atau pelaksanaan. Contoh, kepada bendera merah putih, hormat gerak. 2. Kepada pembina upacara, hormat gerak. Keterangan. Dari sikap sempurna, tongkat digenggam dan diangkat lurus ke atas dengan posisi tangan kanan setinggi ikat pinggang. 2. Tangan kiri dibuka, diletakkan rata di depan dada dengan telapak tangan menghadap ke bawah. 3. Pandangan mata lurus ke depan. Keterangan. 1. Sikap sempurna. 2. Dengan gerakan cepat, tangan diangkat ke arah pelipis ujung alis kanan dan kelima jari tangan rapat satu sama lain ke telapak tangan serong menghadap ke bawah. 3. Ujung jari tengah dan telunjuk mengenai pelipis. 4. Pergelangan tangan lurus, bahu tetap seperti dalam sikap sempurna, pandangan mata lurus ke depan. 5. Pada saat selesai hormat, tangan kanan dikembalikan secara cepat ke sikap sempurna. Aba-aba peringatan. Aba-aba peringatan adalah inti perintah yang cukup jelas untuk dapat dilaksanakan tanpa ragu-ragu. Contoh, lancang kanan, gerak. 3. Aba-aba pelaksanaan. Aba-aba pelaksanaan adalah ketegasan mengenai saat untuk melaksanakan aba-aba pelaksanaan yang dipakai ialah gerak, jalan, dan mulai. Penjelasan. Gerak adalah untuk gerakan-gerakan kaki yang digunakan tanpa meninggalkan tempat dan gerakan-gerakan yang memakai anggota tubuh lain. Contohnya, jalan di tempat, gerak, siap, gerak, hadap kanan, gerak, lencana kanan, gerak. 2. Jalan adalah untuk gerak yang dilakukan dengan meninggalkan tempat. Contoh, haluan kanan atau kiri, jalan, 2 langkah ke depan, jalan, 1 langkah ke belakang, jalan. 3. Mulai adalah untuk dipakai pada pelaksanaan perintah yang harus dikerjakan berturut-turut. Contoh, hitung, mulai. Seperti itu, berbaris dengan tongkat, sikap sempurna atau siap. Saat melakukan sikap sempurna, tata cara menggunakan tongkat yang benar adalah 1. Tongkat dipegang dengan menggunakan jari jempol dan telunjuk tangan kanan atau seperti memegang pensil waktu akan menulis. 2.
tangan lurus ke bawah. 3. Tongkat berdiri tegak lurus di atas tanah tepat di samping kanan sepatu sebelah kanan. 4. Menghadap lurus ke depan. Sikap saat akan melakukan gerakan. Saat akan melaksanakan suatu gerakan dalam PBB, seperti akan hadap kanan, hadap kiri, balik kanan. Tata cara menggunakan tongkat yang benar adalah: 1. Sikap sempurna, tongkat digenggam, diangkat lurus ke atas dengan posisi tangan setinggi ikat pinggang. 2. Melaksanakan gerakan PBB sebagaimana diperintahkan. Sikap hadap kanan dan atau hadap kiri. Sikap saat memberikan salam biasa. Salam biasa adalah salam pramuka atau penghormatan yang diberikan kepada sesama pramuka maupun kakak pembina, baik di luar maupun upacara maupun saat upacara. Baik memberikan salam biasa, penggunaan tongkat yang benar adalah: 1. Sikap sempurna, tongkat digenggam dan diangkat lurus ke atas dengan posisi tangan setinggi ikat pinggang. 2. Tangan kiri dibuka, diletakkan rata di depan dada dan telapak tangan menghadap ke bawah dan ujung ibu jari tangan kiri menyentuh tongkat. 3. Pandangan mata lurus melihat ke arah yang diberi salam. Sikap saat memberi salam hormat atau janji. Salam hormat adalah salam atau penghormatan yang diberikan kepada bendera merah putih saat dikibarkan, lagu Indonesia Raya saat dikumandangkan, kepala dan wakil kepala negara, para duta negara, panglima tinggi, para pemateri, dan pejabat-pejabat lainnya, jenazah yang sedang dikuburkan saat memasuki makam pahlawan. Sedang salam janji adalah salam atau penghormatan yang dilakukan saat pengucapan Satya Pramuka. Saat memberikan salam hormat dan janji, penggunaan tongkat yang benar adalah: 1. Tongkat pindah digenggam dengan tangan kiri atau ibu jari dengan keempat jari lainnya dengan posisi tongkat miring atau bagian bawah di sisi kanan tubuh, sedangkan bagian atas di sisi kiri tubuh di depan dada. 2. Tangan kanan memberi salam hormat, yaitu diangkat pada pelipis dengan posisi telapak tangan miring terbuka, punggung tangan di bagian atas dan kelima jari rapat. Sikap saat melaksanakan gerakan maju jalan atau lari maju. Saat melaksanakan gerakan maju jalan atau lari jalan, tata cara menggunakan tongkat yang benar adalah: 1. Tongkat digenggam dengan kedua tangan, tongkat di depan dada, posisi tongkat miring ke depan dengan bagian kiri di atas. 2. Posisi tangan kanan setinggi pinggang sebelah kanan, sedangkan tangan kiri di depan dada sebelah kiri. Sikap istirahat di tempat. Saat melakukan aba-aba istirahat di tempat, sikap dan tata cara penggunaan tongkat pramuka adalah sebagai berikut. 1. Kaki kiri membuka 1 langkah ke kiri. 2. Tangan kanan memegang tongkat setinggi pinggang. 3. Tongkat diserongkan ke arah kanan agak depan dengan ujung atas menjauhi tubuh dan ujung bawah di samping kiri sepatu kiri. 4. Tangan kiri bebas atas diletakkan di belakang pinggang. Sikap lencang kanan. Saat melakukan aba-aba lencang kanan, sikap dan tata cara penggunaan tongkat pramuka adalah sebagai berikut. 1. Tongkat pindah dengan genggam tangan kiri atau ibu jari dengan keempat jarinya di depan dada. 2. Posisi tongkat miring atau di bawah di sisi kanan tubuh, sedangkan bagian atas di sisi kiri tubuh di depan dada. 3. Tangan kanan mengambil jarak 1 lengan dengan menggapai dan menyentuh bahu kiri kanan di sebelahnya. 4. Pandangan melihat ke kanan dan melurus. Pioneering. Apa itu pioneering? Pioneering adalah salah satu teknik pramuka dalam penggunaan peralatan tongkat dan tali yang dirangkai menjadi sebuah bangunan kreatif. Tujuan pioneering yaitu mengasah keterampilan peserta dalam membuat sebuah bangunan sederhana yang nantinya dapat diaplikasikan kehidupan sehari-hari. Manfaat pioneering untuk memupuk rasa kekompakan dan kerjasama yang baik antar kelompok. Dapat diterapkan pada saat-saat genting maupun P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan. Yaitu proyeksi pemikiran peserta dalam merancang suatu bangunan kreatif. Contoh pioneering yaitu usungan atau tandu tiang bendera kerangka tenda. Usungan atau tandu merupakan salah satu alat yang termasuk dalam alat-alat P3K dan berguna untuk mengangkat korban. Simpul dan ikatan yang digunakan pada usungan atau tandu ini ialah simpul mati, ikatan pangkal, ikatan jangkar. Tiang bendera. Pada pembuatan pioneering tiang bendera, simpul dan ikatan yang digunakan ialah simpul mati, ikatan pangkal, ikatan kaki tiga, ikatan cangga, ikatan palang.
Kerangka tenda. Simpul dan ikatan yang digunakan pada pemiring kerangka tenda ialah simpul mati dan ikatan pangkal. Selanjutnya sejarah sandi. Adapun sejarah sandi yaitu munculnya sandi pramuka diawali oleh para pahlawan zaman dahulu yang sering melakukan perjalanan dengan cara berkelana dan berpindah tempat, sehingga mereka harus menggunakan bentuk komunikasi rahasia yang tak diketahui oleh lawannya. Mereka juga menciptakan sandi untuk mengelabui musuh-musuhnya. Tahun 3000 sebelum Masehi, pada kerajaan Babilonia ditemukan tulisan cuneiform. Tulisan ini merupakan tulisan kuno yang bentuknya seperti paku dan tuliskan di atas tanah liat untuk mengirim berita ke daerah. Mereka akan mencukur rambut budak lalu menuliskan berita itu di kepalanya. Rambut budak tersebut dibiarkan tumbuh lagi, lalu budak itu dikirim ke tempat tujuan. Setibanya di tempat tujuan rambut, kepala budak akan dicukur kembali untuk mengetahui pesan rahasia yang ingin disampaikan. Cara ini sangat efektif yang dilakukan oleh para pemimpin di masa untuk mengelabui musuhnya. Julius Caesar mengirimkan berita rahasianya dengan menggunakan sandi loncat. Sandi loncat dibuat dengan menuliskan huruf alfabet di dalam satu garis, kemudian memilih satu langkah rahasia, contohnya tiga. Cara membaca sandi tersebut adalah dengan meletakkan telunjuk di huruf A, lalu loncat ke samping sebanyak 3 huruf sehingga yang ditunjuk huruf D, begitu seterusnya. Di masa kini, komunikasi sangatlah luas dan dibutuhkan kerahasiaan dalam bidang tertentu, baik pada dinas maupun militer. Sandi ini juga digunakan oleh pramuka dalam bentuk sandi pramuka yang menjadi media pembelajaran bagi setiap anggota pramuka. Pengertian sandi. Kata sandi berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya rahasia. Karena itu maka tulisan rahasia disebut sandi atau tulisan-tulisan yang dirahasiakan. Huruf atau kata sandi sulit dimengerti kecuali kalau kita mengetahui kunci atau cara memecahkannya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti kata sandi adalah rahasia atau kode, sehingga sandi pramuka merupakan tulisan dengan huruf sandi yang sulit dimengerti oleh kaum awam yang belum mempelajarinya. Walaupun sandi ini disebut sandi pramuka, tetapi penggunaannya tidak hanya di dalam pramuka saja, tetapi sandi juga digunakan oleh dunia militer dan kepolisian untuk keperluan tertentu, sehingga mempelajari sandi ini banyak manfaat. Adapun manfaat sandi yaitu komunikasi antar anggota regu, 2. meningkatkan daya ingat, 3. meningkatkan kecerdasan, 4. sarana belajar anggota pramuka untuk menyelesaikan masalah, 5. sebagai sarana permainan dalam kepramukaan. Adapun macam-macam sandi itu sandi koordinat atau merah putih, sandi AND, sandi pramuka, sandi kotak 2, 3, sandi jam, sandi angka, dan sandi Morse. Sejarah Morse sebelumnya berkembang telepon, pada mulanya telegraf, dan komputer untuk pertama kalinya ditemukan oleh manusia dengan membutuhkan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun untuk menyampaikan pesan hingga sampai tujuan. Kemudian Samuel Morse mulai dikenal sebagai seorang yang sudah menekukan sandi Morse dan pesawat telegraf, di mana pada sandi tersebut tersusun dari titik dan garis. Dia juga dikenal sebagai seorang seniman yang terkenal dan juga seorang politikus. Nama lengkapnya yakni Samuel Fletcher Morse, yang lahir pada tanggal 27 April tahun 1791 di Creston, yakni luar kota dari Boston, Massachusetts. Pada saat usianya beranjak 4 tahun, Morse sangat menyukai dengan seni menggambar. Pengertian sandi Morse. Apa yang dimaksud dengan kode Morse atau sandi Morse yakni merupakan suatu kode yang menerapkan sebuah sistem representasi huruf dan angka serta tanda baca sinyal dan menggunakan simbol titik dan garis yang disusun sebagai karakter tertentu. Pada umumnya, sandi Morse kerap dipakai sebagai sarana alat komunikasi di mana komunikator dan komunikasinya berada di tempat yang berbeda. Pada bunyi pendek dapat disimbolkan dengan tanda titik, sedangkan pada bunyi yang panjang dengan garis datar. Manfaat sandi Morse. 1. Sarana komunikasi. 2. Memberikan pesan rahasia. 3. Digunakan dalam telegraf. 4. Digunakan dalam kegiatan pramuka. Metode dan cara penggunaan. 1. Menggunakan suara dengan peluit. 2. Menggunakan gerak. 3. Menggunakan cermin. 4. Menggunakan tulisan. Dan 5. Menggunakan rumput atau tumpukan batu.
Adapun tabel alfabet sandi Morse itu sebagai berikut. Adapun materi terakhir yaitu materi menaksir. Menaksir adalah memperkirakan atau mengira-ngira tinggi suatu pohon, lebar sebuah sungai, arus sungai, jarak perjalanan, keadaan cuaca, dan mengukur berat suatu benda. Menaksir terbagi beberapa macam. 1. Menaksir diri sendiri. 2. Menaksir jarak atau perjalanan. 3. Menaksir cuaca. 4. Menaksir lebar. 5. Menaksir tinggi. Dan 6. Menaksir daerah arus. Yang paling umum digunakan dalam pramuka adalah menaksir lebar dan tinggi. Cara-cara menaksir. 1. Menaksir tinggi pohon. Metode segitiga siku-siku 45 derajat. Ukurlah dengan menggunakan tongkat pramuka, biasanya berukuran 160 cm, dari pangkal pohon ke sebelah samping. Panjang ukuran terserah, menyesuaikan dengan kondisi medan. Dalam kasus ini, seumpama diukur sebanyak 5 tongkat yang berarti sejauh 800 cm atau 8 meter, yaitu 160 kali 4, 640, tandai sebagai titik B. Dan titik B tersebut diberikan tongkat pramuka secara tegak lurus. Intailah dari seberang titik C ke puncak pohon yang ditaksir tingginya titik D, melalui ujung atas tongkat titik E sehingga antara titik A, E, dan D membentuk garis lurus. Agar terciptanya garis lurus, rubah atau geser maju dan mundur titik pengintaian titik A. Jika telah terbentuk garis lurus antara titik A, E, dan D, ukurlah jarak antara titik B dan A. Dapat diukur dengan persamaan CD atau BE kali dalam kurung AB tambah BC terus bagi BC. 2. Menaksir lebar sungai. Perbandingan segitiga. Tentukan titik di seberang sungai yang mudah diingat, semisal terdapat pohon, batu, bangunan, dan rumput semak. Ini berguna saat nanti dilakukan pengintaian di langkah selanjutnya. Damai titik itu sebagai titik A. Titik B yang sejajar dengan titik A. Tanda titik B dengan cara salah satu teman berdiri di atasnya atau dengan objek lain, semisal tongkat yang ditancapkan. Tentukan titik C sambil mengukur jaraknya, bisa dengan langkah atau tongkat. Dengan menyusuri tepi sungai, jarak titik B dan titik C terserah. Ingat, titik A, B, dan C harus membentuk segitiga siku-siku dengan siku-siku berada di titik B. Titik C sebagaimana cara menandai titik B. Tentukan titik D dengan cara berjalan kembali sejauh setengah dari jarak BC sehingga CD /2 BC. Seumpama jarak BC adalah 8 meter, maka jarak CD sejauh 4 meter. Ingat, antara titik B, C, dan D harus merupakan garis lurus. Tentukan titik E dengan cara berjalan ke arah kiri sehingga antara titik C, D, dan E terbentuk segitiga siku-siku dengan sudut siku-siku di titik D. Saat berjalan menuju titik E, intai atau bidik titik A melewati titik C sehingga antara titik E, C, dan A terbentuk garis lurus. Jika telah terbentuk garis lurus, berhentilah dan tandai itu sebagai titik E. Ukur jarak antara titik D dan E. Untuk menghitung taksiran lebar sungai, tinggal mengalihkan dua jarak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.